Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita mempunyai warisan penerus persaudaraan setia Terate, yaitu Kakang Mas Haji Parmadji Budiarsono. Beliau orangnya lembah mana, kemudian santun, namun dalam hal-hal tertentu leadernya keluar, dia punya ketegasan, dan apa yang disampaikan punya wawasan yang panjang, wawasan yang punya cakrawala pandang, artinya mampu menerobos ruang dan waktu, bisa dipakai untuk seterusnya. Sebagaimana yang sering disampaikan beliau di dalam sesantinya, ojo sok gawe susah ing liyan, opo alane gawe seneng ing liyan. Awalnya saya juga tidak paham harus bagaimana menelaah apa yang disampaikan beliau. Namun ketika suatu saat pengesahan di suatu tempat di Ambon, kalau tidak salah di Seram, di Pulau Seram, bersama kami, beliau menyampaikan di sela-sela rutinitas atau ritualnya selesai, ketika santai, yuk ayo golek wong sing dodol sing rupane welek, panganan sing ora enak, sing ora patek payu. Saya pada waktu itu menerima juga, Mas, penjenengan untuk beli apa saja bisa. Kenapa kok harus cari makanan yang tidak enak? Ternyata ada kandungan ajaran yang luar biasa dari beliau. Orang itu yang penjual, yang mungkin tua, elek, tidak pernah laku dalam ini, pedagang-pedagang yang biasa saja. Mereka berdagang, kemudian hasil dagangannya sebagian untuk makan, sebagian lagi untuk ulaan lagi. Dan kalau kita membeli di sana, malamnya ketika dia memasak, mereka sudah berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, muga-muga daganganku payu. Dan tidak seperti toko-toko swalayan yang keuntungannya bisa membuka cabang di sana. Mereka hanya pulaan, jual, hasilnya untuk makan sekeluarganya, sisanya untuk pulaan lagi, untuk jual lagi. Ternyata apa yang saya dapatin, apa yang disampaikan beliaunya adalah ada nilai di sana. Ada nilai. Wong awake dhewe iki makhluk sak padha-padha. Nek nyenengno wong, walaupun mungkin makanan itu tidak enak, tapi doanya yang disampaikan pada Allah itu menjadi doa yang mustajabah. Makan di situ pasti di dalam hatinya ketika makan dan diberikan lebih oleh beliaunya atau mungkin dari orang itu, akan berdoa, ya Allah, muga-muga yang membeli dagangan saya ini mendapatkan berkah darimu ya Allah. Doa itulah yang mustajabah. Dari situlah ada sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh beliau. Ini menjadi pelajaran bagi saya. Kemudian yang kedua, cakrawala pandang beliau tidak hanya sesempit itu. Rancangan-rancangan dalam organisasi Esa Terate yang syarat dengan ajaran dan peguruan ini juga luar biasa. Apa yang disampaikan, yang digariskan bisa menjadi landasan-landasan kepengurusan sekarang ini. Dulu ketika maraknya saudara-saudara kita Esa Terate itu senang dengan
tingkatan dan sebagainya, beliau membuat terobosan, membuat tingkatan 1 sampai 9. Sehingga yang terakhir Hajar, Anom, dan Hajar. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, 8, dan 9. Dan itu kalau kita telah realis sekali. Karena tentunya banyak tokoh-tokoh atau orang-orang kita sendiri, orang saudara kita yang masih senang dengan segala sesuatu dengan predikat tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat seterusnya itu akan di general oleh beliaunya menjadi tingkat 1 sampai tingkat 9. Saudara sekalian, kalau kita melihat ketegasan bagaimana beliau memberikan sanksi kepada orang atau orang-orang kesehatan yang mendapatkan sanksi. Ada yang tidak saya sebutkan namanya, dan ketika itu mendapatkan sanksi dari almarhum Raden Mas Imam Sepangat karena melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali, dan skorsing itu masih berlaku. Suatu saat ketika ada suatu pengesahan, orang itu masuk dalam ruangan pengesahan itu. Apa yang kata beliau almarhum Mas Tarmadji? Saudara, kalau saudara tidak keluar dari ruangan ini, maka pengesahan tidak akan saya mulai dan akan saya batalkan. Silakan, saudara masih di dalam atau keluar. Dengan tulus mereka keluar. Banyak cerita dari apa yang disampaikan oleh Kakang Mas Haji Tarmadji Budiarsono pada saya, yang alhamdulillah bagaimana menularkan keilmuan ajaran, bagaimana membuat tumpeng dan sebagainya. Saya pernah diajak ke suatu daerah di Tuban, disuruh di hadapan warga-warga Jatrate untuk menelaah bagaimana membuat tumpeng yang baik atau buceng yang baik. Kemudian apa manfaat dan kegunaannya. Saudara sekalian, ini mungkin memerlukan cerita yang panjang dan sebagainya. Banyak perjalanan yang saya ikuti dengan beliaunya, baik pada waktu pengesahan, pada waktu acara-acara rapat, bahkan saya mengikuti rapat di Jakarta hampir mungkin 5 kali. Belum acara-acara spiritual seperti umroh dan sebagainya. Untuk itu, saksikan acara selanjutnya. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatrate Jaya.